Hai semuanya, aku Emma dan ini adalah ceritaku tentang apa yang bisa terjadi jika seseorang jadi sangat iri padamu sampai berusaha menghancurkan kehidupanmu. Semua berawal dari ibuku. Ibu adalah wanita cantik dan aku menyerupainya. Jadi ketika ibu menceraikan ayah lalu kami pindah ke kota baru, jelas aku pindah ke sekolah yang baru. Itulah saat masalah bermula. Dengan cepat aku jadi sangat populer, tapi tidak dengan para cewek. Cowokku lah yang tergila-gila padaku, dan itu membuatku pusing. Aku hanya ingin kehidupan normal dengan beberapa teman baik, dan bukanlah salahku, ibuku menurunkan kecantikannya padaku. Namun ada satu cewek yang bernama Anna yang tak suka dengan semua itu. Dia juga cantik, tapi dia benar-benar iri padaku sejak hari pertama. Aku ingat di minggu pertama aku dengar beberapa cewek berbisik-bisik di kamar mandi kalau aku ini lebih cantik dari Anna. Dan kemudian Anna masuk dan dia memandangku seolah ingin berteriak. Setelah itu dia mencari cara untuk menghancurkan hidupku. Di sekolahku yang lama, aku adalah pemandu sorak. Jadi aku mendaftar untuk bergabung di sekolah baru ini. Aku tak tahu, Anna adalah ketua pemandu sorak. Dia pura-pura baik sekali padaku saat latihan. Lalu pada permainan football pertama, kami tampil dan melakukan koreografi rutin kami yang telah dibuat Anna. Dia membuatku naik ke puncak piramid, menjaga keseimbangan di atas semuanya. Aku sangat gugup, tapi aku tahu aku bisa melakukannya. Tapi saat memanjat ke atas, tiba-tiba kulihat Anna berbisik ke cewek di sebelahnya. Dan kemudian gadis itu bergerak dan seluruh rangkaian piramid itu runtuh. Dia jelas ingin mencelakaiku, tapi itu jadi bumerang dan kami semua terjatuh di atasnya. Yang kami semua dengar adalah teriakan karena lengannya yang patah. Setelahnya dia bilang ke semua orang bahwa aku ceroboh dan itu semua salahku. Tapi aku tahu dia merencanakannya supaya akulah yang terluka. Dan tak hanya itu, pesta prom sebentar lagi dan ibuku sudah membuatkanku gaun sutra panjang yang cantik. Aku merasa bagai seorang putri dan tak sabar melihat apa pendapat semua orang. Tentu saja, Anna juga memakai gaun yang indah, tapi semua orang menatapku. Aku melihatnya memutar mata, dan saat berdansa dengan kedua temanku, aku merasa ada sesuatu yang robek. Kulihat ke belakangku dan Anna sedang menginjak gaunku. Aku tak percaya ini. Ku coba bergerak, tapi dia tak bergeming. Dan gaunnya tak berhenti robek. Tiba-tiba aku berdiri di sana dengan gaun mini dan ingin menangis. Tapi kemudian dengan cepat temanku mengambil gunting dan merapikannya. Dan percaya atau tidak, gaunnya bahkan terlihat lebih keren dari sebelumnya. Sekali lagi, Anna berusaha membuatku tampak seperti orang bodoh. Tapi itu semua kembali padanya. Semua orang sangat kagum dengan gaunku. Dan aku bahkan memulai tren baru pakai gaun mini ke pesta prom. Bagaimanapun, terlepas dari semua kejahilan konyol ini, ada satu hal yang Anna punya dan aku tidak. Seorang pacar. Dia pacaran dengan Isaac, salah satu atlet top di sekolah. Dan kapanpun dia sedang bersamanya dan melihatku, Anna selalu menyeringai dan memandangku ke atas dan ke bawah, seolah berkata, dia punya pacar dan aku tidak. Tapi aku tak peduli dengan persaingan konyolnya. Aku bahkan tak terganggu jadi jomblo. Yang ku mau adalah dia biarkan aku sendiri. Tak lama kemudian, kami jadi seperti musuh. Aku tak tahan dengannya dan perilakunya yang menjengkelkan. Tapi semuanya jadi makin parah. Di suatu akhir pekan, ibuku membawaku ke pertandingan dan memaksa ikut untuk melihat pertunjukanku memandu sorak. Lalu, kulihat ibu berbincang dengan seorang pria, dan ibu terlihat menikmati. Aku senang melihatnya tersenyum begitu ceria lagi setelah sekian lama. Dan seperti yang kuduga, tak lama setelahnya, ibu memperkenalkan dia padaku. Tapi kalian tak akan percaya siapa dia. Ternyata dia itu ayah Anna dari semua orang yang ada di muka bumi ini. Dan parahnya lagi, mereka begitu jatuh cinta dan bahkan mau menikah. Oh tidak, kalau aku tahu siapa dia sebelumnya, pasti akan kupisahkan mereka sejak awal. Aku gak bisa jadi saudara tiri Anna. Itu mimpi terburukku. Dan saat Anna tahu soal ini, dia mulai memperlakukan aku lebih buruk lagi. Suatu kali, aku sedang jalan ke kantin saat ada seseorang mendorongku. Aku terlempar dan akhirnya menabrak satu cowok yang juga ikut terjatuh. Rasanya sakit sekali, tapi sakit itu segera sirna saat ku sadari siapa cowok itu. Itu Liam, cowok seksi yang baru saja bergabung dengan klub atletik. Aku terus meminta maaf padanya, tapi dia hanya tertawa dan bilang itu tak masalah, lalu membantuku bangun dan membawaku ke ruang perawat untuk memastikan aku tak terluka. Setelahnya, dia bahkan meminta nomorku. Aku tak percaya ini, aku sungguh tersipu karena seorang cowok. Kemudian, aku kembali ke kantin dan di sanalah Anna, menatapku dengan marah. Aku bahkan tak perlu berpikir dua kali soal siapa yang mendorongku. Jelas saja Anna. Yah, terima kasih atas kejahilan konyolnya. Sekarang ada cowok tampan yang tertarik padaku. Dan untuk sekali ini saja, aku juga tertarik padanya.
Tak butuh waktu lama sebelum kami jadian, lalu kemudian kami jadi begitu dekat. Aku selalu ikut latihan atletiknya, dan karena Isaac pun ada di sana, Ana selalu ada di sana juga. Dia cuma melotot padaku dengan matanya yang tajam kapanpun dia melihatku. Aku tak paham apa sih sebenarnya masalahnya. Oh iya, suatu kali klub atletik menyarankan kami semua pergi nonton, termasuk dengan pacar. Di bioskop, Ana duduk